FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, Sobat Mercury. Kita ketemu lagi di Talk Show Solusi SDM. Seperti biasa, masih bersama Magnet Solusi Integra, MSC Consulting. Ada CEO-nya, ada direkturnya, ada Bu Novi. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Mas Aldi. Salam sehat untuk sahabat Mercury dimanapun berada. Wah, okay. Mas Aldi juga sehat. Sehat, meskipun masih belum kelihatan tenang. Sebentar lagi, iya suaranya. Jadi saya ini memang lagi menguji kesaktian. Bisa dengar suaranya, nggak ada wajahnya, tapi sebentar lagi saya akan ada wajahnya. Okay. Bu Novi, perkenalkan narasumber tamu kita hari ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita kehormatan sekali pagi ini kita akan membahas topik yang sangat katanya kemarin itu Pak Junaidi dari Forkomsiar, wah suwangar katanya gitu topiknya, karena tentang masa depan, jadi tentang menggerakkan transformasi industri hijau, dan di sini secara khusus karena kita solusi SDM tentang peran strategis human resource di era keberlanjutan, dan kehormatan karena pagi ini kita mendapatkan sharing dari Ibu Kristiana Desi Natalia SC. Beliau adalah Human Capital Manager di Utomodek Group. Iya. Panggilannya Bu siapa? Bu Desi. Saya Desi. Mbak Desi, ya, masih muda kalau saya panggilnya Mbak aja. Makanya tak panggil Mbak aja ya. Oke. Ya. Mbak Desi apa kabar, sehat? Baik, sehat luar biasa. Sehat ya, puji Tuhan ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Okay. Dan Utomodek juga so far so good? Sangat luar biasa. Very good ya. Beberapa dari kita sudah paham dan sangat paham bahkan, tapi beberapa yang lain juga mungkin masih perlu pengenalan lebih detail soal Utomodeknya sendiri. Apa produknya, punya produk-produk baru kah? Produk knowledge-nya seperti apa, Mbak Desi? Monggo silakan. Ya, kita kalau bicara mengenai Utomodek ini, kita bicara kebutuhan masyarakat yang terjawab oleh Utomodek. Jadi untuk Utomodek Group ini kita memiliki banyak bisnis unit. Maaf, kita belum kenalan, Pak. Ini Pak Aldi. Oh ya. Iya, saya bingung nih mau manggil Pak enggak. Pak Aldi. Pak Aldi. Ya, hormat dulu, siap. Ya, siap. ya, Mbak Desi. Pak Aldi dan Bu Novi. Jadi kita ada bisnis unit, ada Utomo Mobility. Jadi kita akan jualan truk listrik. Oh, ini yang terbaru ini. Ini project terbaru ya. Iya. Jadi saya belum melihat atau kurang melipir ya di Surabaya, kok saya tidak melihat truk listrik gitu. Belum ada. Truk listrik ya. Kalau mobil listrik udah banyak ya, udah mulai banyak ya. Banyak kita ketemu di jalan. Semoga ya ini kita pionir untuk di Surabaya gitu. Jadi kita lagi butuh sales truk banyak. Sekalian promosi ya. Iya. Kita lagi butuh sales truk banyak. Jadi silahkan yang tertarik untuk jualan truk listrik, karena ini masa depannya pasti sangat kita mempersiapkan masa depan gitu ya. Ya, preparingnya sudah berapa persen, Mbak, kalau boleh dapat bocorannya? Atau kapan akan di launching kira-kiranya saja? Bulan depan, Pak. 15 Juli ini sudah launching. Jadi rencananya sudah go, itu jualannya paling lambat itu Agustus sudah jualan. Agustus sudah jualan. 15 Juli. Dan akan di launchingnya di Jakarta, Surabaya? Di sini. Di Surabaya ya? Oke. Di head office ya. Oke. Berapa harganya? Waduh. Rahasia, Mbak. Nanti ya, Pak. Bukan rahasia, tapi belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Terus selain Utomo Mobility, kita ada Utomo Charge Plus. Gitu. Jadi nih Pak Aldi sama Bu Novi, kalau ada mobil listrik ya charge-nya di kita aja. Oh, jualan chargernya. Ada di beberapa titik. Kayak SPKLU, kayak SPKLU. Iya, gitu. Jadi swasta boleh ya menyediakan itu ya. Oke. Ini kan salah satu upaya untuk membangun industri hijau. Ya, infrastrukturnya supaya iya betul. Ada mobilnya, ada truknya. Ini kalau masih mobil konvensional kita bisa ganti mobil listrik semua, Pak, karena kita akan pasang 2000 titik. 2000 titik. Di Surabaya. Indonesia. Indonesia dan bahkan ke Asia Tenggara juga semua. Tapi 2000 itu masih untuk Indonesia ya? Kita sudah mulai beberapa titik di Indonesia, tapi kita juga akan akan seluruh Asia. Secara simultan barengan gitu ya. Barengan. Oke.
gitu. Oke. Bu Novi gimana, ada rencana untuk membeli truk? Ada, sepertinya sudah ada nih Bu Novi. Iya. Beli truk buat Lola jualannya truk. Kalau beli mobil listrik kan bukan di dia. Kalau mau ke Mbak Desi kan harus ya beli truk. pakai ininya dulu, chargernya tadi. Wah, iya. Ganti mobil listrik dulu Bu Novi. Iya, ini Cuman masih kita nggak konven. jualan ya. Iya. Oke. Tapi awalnya Utomodek itu Kita atap. Atap ya, atap yang bergelombang tanpa gitu ya. sambungan Tanpa gitu ya. sambungan. Iya, Atap tanpa. tanpa Iya. sambungan. Masih berjalan. Masih berjalan Cuman ya. Kita menjawab kebutuhan pemerintah tentang bisnis renewable. Jadi ini dijawab oleh direktur kita ya, Pak Antoni gitu. Sama itu solar sistemnya Pak, Iya, solar panel. solar panel. Kita juga ada solar panel Pak Aldi dan Bu Novi ini kalau rumahnya mau dipasang kita juga bisa. Bisa ya. Dipasang. Itu nggak harus ukuran berapa Nanti gitu. dihitungkan sama sales project. Oh, oke. Itu Kalau bisa tertarik, menghemat listrik gitu. Lewat Iya. saya nanti Ya, biar itu saya ya, dapat gini komisi. ya. Iya, jadi Meja karambol ini, segitiga. karambol ini. Iya, gitu. Udah Iya. semua itu produknya apa utama. Solar panel, truk listrik, kemudian atap tanpa sambungan. Kita juga lagi project kita lagi ada usopater. Apa itu? Jadi itu seperti apa ya? Air floater. Jadi kita membuat seperti apa ya namanya ya? Pengolahan limbah gitu bukan? Bukan, pengolahan limbah beda lagi. Jadi kita kerjasama untuk dipasang di laut-laut atau sungai-sungai gitu, tapi kita bikin pelampungnya. Itu nanti juga panel gitu. Oh gitu. Iya, kita tapi Oke. bikin pelampungnya gitu. Kita kerjasama dengan pemerintah juga. Yang menarik juga dari Utomodek itu kenapa Mbak Desi mewakili perusahaan datang ke sini karena kita sedang akan membahas tentang industri hijau, betul Bu Novi? Betul, Iya. betul. Apa yang akan nanti kita bisa gali dari narasumber ini Bu Novi? Oh, nah mungkin dari awal dulu ya Mas, kita kan nggak tahu apa industri hijau itu kayak gimana gitu. Apakah Ya, Bu menjual Novi, produk masa yang nggak ngerti warna hijau? Lah ya, apakah menjual barang-barang Iya, warna iya, hijau iya. atau jual tanaman Betul, atau betul, apa gitu. Jadi mungkin kita akan bahas dulu yang basicnya itu. Terus karena ini bicara tentang SDM, maka bagaimana HR ini bisa menjadi inisiator, menjadi arsitek gitu ya, dari transformasi ke industri hijau, guys, seperti itu Mas. Gitu. Kita langsung bertanya ke Mbak Desi Silakan. soal Oh, iya. definisi Iya, industri iya. hijaunya. Iya. Mbak Desi bisa bantuin kami yang sudah mulai berumur ini. Taunya mata hijau ya. Taunya iya, Mata mau hijau mata hijau, duit, iya, mata Ya, duitan. Ya, kalau industri hijau itu kita bicara tidak hanya membicarakan profit. Karena kalau kita bicara industri hijau itu pasti mengutamakan efisiensi, efektivitas terkait dengan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Fokusnya untuk apa? Kedepannya untuk mengurangi potensi-potensi dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, tujuannya untuk itu. Jadi segala proses mungkin dari pemilihan bahan sampai dengan produksinya melibatkan dan mempertimbangkan efek dan dampak untuk lingkungan. Lingkungan ya. Jadi tujuannya Iya, supaya iya. mengurangi dampak-dampak lingkungan itu, meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan buruk. Jadi Iya, iya, tujuannya iya, iya. supaya impact masa depan kita kan lebih bagus. Ya. Dari sini kita sudah tidak perlu mempertanyakan kenapa ini penting, betul ya Bu Novi ya. betul. Karena lingkungan kita ini bahkan yang jauh dari industri, puncak itu bolak-balik sekarang juga sudah mulai longsor. Iya. Ini kan something gitu ya. Iya. Artinya ada sesuatu yang salah dengan kita memperlakukan lingkungan kita dan industri hijau membantu untuk itu. Ya, dan ini harus diupayakan oleh banyak pihak, mungkin semua pihak. Ya. Karena kan kita bicara masa depan, nggak hanya masa kini gitu. Dan dampaknya itu bisa dirasakan masyarakat dan mungkin karyawan sendiri. Ya. Gitu. Ketika bicara soal industri hijau, bicara soal bisnis ini menarik ya. Karena Iya. kan biasanya yang hijau-hijau, yang kayak gitu-gitu itu kan masih mahal sekarang. Iya, Artinya betul. kenapa Utomodek kemudian punya komitmen ya? Karena ini kita harus bilang kayak begitu karena faktanya sudah memulai Iya, ya. iya. Kenapa Utomodek punya komitmen untuk itu? Yang tadi sudah di-spill oleh Mbak Desi, tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi Iya. menjaga kelestarian alam. Ini kan sebuah komitmen yang
yang luar biasa. Apa sebenarnya yang melatar belakangi? Boleh mewakili owner atau mudah-mudahan nanti suatu saat bisa jadi bagian dari ownership-nya Loh, ini Utomodek. ditugaskan sama direkturnya. Ditugaskan, Iya. makanya silakan. Ya, sebetulnya untuk industri hijau ini kan harus diupayakan oleh semua industri. Kalau Bapak dan Ibu lihat ini juga nggak cuman dari kita saja, banyak mungkin perumahan atau semua industri itu sudah merambah ke sana. Dan kebetulan direktur kami Pak Antoni ini menjawab kebutuhan masyarakat, dan itu menjadi salah satu komitmen kita. Nah, untuk menjalankan komitmen itu, Pak, kita punya value yang harus kita jaga. Karena kalau kita nggak punya value, wah karyawannya nggak tahu nih, larinya ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan gitu. Value itu harus kita jaga karena komitmen dari Utomodek ini pengen membantu untuk membangun negeri. Kita komitmennya untuk membantu membangun negeri kita ini. Gitu, supaya ya kita pemerintah kan memang sudah arahnya ke sana gitu. Pak Antoni menjawab kebutuhan masyarakat dan kebetulan memang komitmennya untuk membantu membangun negeri. Tapi masih profit kan? Masih dong. Justru Kenapa saya tanyakan ini? Supaya menjadi trigger untuk yang lain bahwa ternyata membangun industri hijau itu enggak seperti yang kekhawatiran kita gitu loh Mbak Des. Iya. Ya, berarti gaji masih oke ya? Loh. Loh, kok ke situ pertanyaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, oke. Bu Novi, kenapa kita bicara soal HR yang kemudian dikaitkan dengan industri hijau? Di mana peranan penting untuk mendukung industri hijau ini? Iya. HR. Nah, kan gini Mas, kalau kita tadi juga sudah di awal dijelaskan bahwa industri hijau ini sebenarnya bukan perkara bahwa kita tadi misalnya hanya memasukkan nilai-nilai atau visi terhadap perusahaan dari konsep yang lama ya, yang sebelumnya gitu. Tetapi sebenarnya itu tadi adalah mindsetnya kita gitu. Jadi mindset supaya kemudian karyawan yang ada di dalam mempunyai kompetensi-kompetensi yang mengarah kepada industri hijau. Kemudian juga pengelolaan HR itu juga mengarahnya ke sana supaya tercapai tadi tujuannya gitu. Jadi kalau kita bicara mulai dari misalnya proses rekrutmen gitu kan. Nah, itu bagaimana kita ngerekrut orang bukan hanya yang biasa-biasa saja, tetapi mereka yang punya minat, punya passion terhadap sustainability, terhadap lingkungan seperti itu. Terus mungkin pelatihan-pelatihannya. Nah, kita gimana caranya supaya kemudian mendukung ini tadi Mas gitu. Karena tadi itu efisiensi, terus efisiensi energi, air dan resource yang lain, terus kemudian meminimalkan emisi karbon dan sebagainya. Nah, yang ke arah sana itu yang kemudian kalau nggak dibentuk dari SDM-nya dulu itu nggak mungkin gitu. Jadi peran HR itu adalah sebagai arsitek supaya kemudian tujuan yang organisasi yang ke arah industri hijau tadi tercapai melalui program-program yang diciptakan sehingga kemudian itu tadi align dengan bisnisnya dan jadi profit gitu Mas. Artinya bukan karena hijau kemudian jadi filantropis seperti itu, tapi sebenarnya karena ini berbisnis ya, tetap berbisnis gitu dan itu sangat memungkinkan. Misalnya operator bagaimana mereka peka terhadap barang-barang waste, sisa-sisa produksi, terhadap limbah supaya kemudian mengatur limbahnya itu tidak perlu pengelolaan yang cukup tinggi yang kemudian berbiaya tinggi kan. Sebenarnya perilaku itu yang harus diciptakan oleh HR gitu. Di situ pentingnya HR. Betul, gitu ya. gitu, Mas. Ini menarik ya ketika kita bicara soal sumber daya manusia ya. Merkuri itu membersamai dan teman-teman komunitas nol sampah membersamai kita juga sudah cukup lama. Lebih dari 10 tahun dari sekarang, tapi ternyata untuk membawa tumbler sudah, tapi saya nggak berani keluarin minuman kita ya. Nanti dimarahin sama Mbak Desi ya. Karena minuman kita masih botol plastik ya. Berarti minggu depan boleh karena nggak ada Mbak Desi. Tapi kan artinya menciptakan itu saja susah gitu ya. Mbak Desi kalau boleh belajar dari Utomodek karena peran HR sudah dijelaskan, pasti Mbak Devi mengamini apa yang disampaikan Bu Novi. Bagaimana kemudian Utomodek menyiapkan HR itu supaya punya green skill kalau di istilahnya Bu Novi? Memang yang paling gampang untuk mengangkat isu-isu tentang industri hijau ini, yang isu-isu seperti ini memang HR. Karena
kita yang paling bisa untuk misal nih Pak, yang paling strategik kebijakan perusahaan atau peraturan perusahaan gitu. Selebihnya kita mengikuti flow di HR seperti rekrutmen, pelatihan, KPI mungkin, kemudian reward gitu. Kita yang paling bisa masuk ke sana, dan itu salah satu upaya untuk mendorong supaya perilaku karyawan nggak cuma karyawan nih, seluruh stakeholder, bahkan mungkin mitra-mitra kita juga. Contoh konkretnya apa Mbak? Kesana. Yang kecil-kecil aja yang misalnya. Tadi Bapak sampaikan ini Tumbler. Berarti di Utomodek nggak ada orang bawa gelas plastik. Teman-teman di warning kalau minum ya, kalau nggak punya tumbler kan di sana ada gelas gitu. Dan kita pakai apa ya namanya yang pencet itu, dispenser ya. Kita pakai dispenser, pakai gelas dan lain sebagainya gitu. Jadi upaya kecil perilaku dari individunya harus kita atur, dan itu pemilihan seleksinya harus dari rekrutmen. Oh, sejak rekrutmen tuh sudah sejak masuk ditanyain kenapa apply, tertarik gitu. untuk apply di Utomodek. Tertarik gitu. Kemudian kita tanyain bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap dengan pemanasan global. Nah, dari situ kan mereka menyampaikan tanggapan-tanggapan terhadap pemanasan global. Terus kita tanya kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku kecil dari kandidat seperti itu. Karena kalau kita asal masukin orang yang mungkin tidak interest terhadap bisnis unit kita, budaya organisasi yang kita bentuk bisa itu Pak. Sejak kapan Utomodek kemudian menganggap isu lingkungan dan kemudian diangkat menjadi salah satu konsep industri yang ini mulai diterapkan? Mulai kapan Mbak Desi? Sejak ada bisnis unit yang renewable ini Pak. Oke. Di tahun truk listrik tadi itu? Iya. Jadi nggak hanya truk listrik, sudah dari tahun lalu kita solar panel itu ya, panel solar ini ya. Jadi kita sudah mulai untuk yang direkrut, yang di-hire ini adalah orang-orang yang memang mindsetnya seperti yang dikatakan Bu Novi, mindsetnya ke arah sana. Berarti tahun berapa kira-kira? Kira-kira aja. Lalu. Oh, tahun lalu. Oke. Berarti Utomodek juga masih relatif baru ya untuk memulai semua ini dengan segala komitmennya. Nanti kita akan banyak belajar ya. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak sesuatu yang tidak bisa dijawab gitu ya. Nanti kita amin. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu sahabat Mercury, kita ke pesan-pesan. Silakan kalau Anda ingin sharing-sharing, hari ini kita bicara soal industri hijau dan salah satu pionir yang dihadirkan Bu Novi adalah Utomodek diwakili oleh Human Capital Manager ya. Mbak Desi. Ya. Betul. Kita akrabin aja Mbak Desi, nama lengkapnya panjang, sama Christiana. Christiana Desi Natalia. Nah, oke. Tadi kita sudah belajar dari Mbak Desi ya Bu Novi bahwa mereka yang apply untuk masuk menjadi bagian dari Utomodek pun akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kalau kamu nggak cinta lingkungan koyo-koyoe agak tersisihkan gitu ya. Ya, nah. Apa tantangan terberatnya ketika ini kan berarti tidak mencari orang yang dengan skill sesuai yang dibutuhkan ya toh untuk bisnisnya, tapi juga yang ada kaitannya dengan itu. Boleh belajar dari Utomodek seperti apa? Ya, tantangan yang paling berat itu sebetulnya malah itu Pak, kita mengukur gap. Jadi kebutuhan sekarang ini kan kita butuh keterampilan baru yang mungkin dulu belum ada. Tapi dengan adanya bisnis renewable ini kan ada posisi-posisi baru yang perlu kita isi dan perlu keterampilan yang sesuai, cocok gitu. Nah, itu menjadi tantangan kita gitu. Mencari tahu gapnya di mana, setelah gapnya ketahuan baru kita melakukan pelatihan. Jadi belum tentu ketika kita mendapatkan kandidat yang potensial nih, mendapatkan yang potensial, misalnya fresh graduate gitu kan. Kita paham gapnya seperti apa gitu. Value-nya sudah dapat, kita bisa fasilitasi dengan pelatihan. Yang pelatihan yang kaitannya dengan core pekerjaannya. Jadi tidak semata-mata kita harus pengalaman di ini minimum 2 tahun, enggak. Kita sangat open terhadap mereka yang mau belajar dengan Utomodek gitu. Kita mau open, terbuka terhadap mereka yang mau belajar dan tertarik untuk kita. Ya memang tantangannya itu setiap melakukan perekrutan gapnya ada gitu.
susah untuk mencari yang saya sudah pernah pengalaman di panel gitu kan, belum banyak Pak. Karena industrinya baru kan, Iya, baru yang saya akan datang. sudah pengalaman menjadi penjaga stasiun charger, itu kan hal baru. Jadi kita mendapati gap-gap itu yang akhirnya kita harus menemukan solusi untuk itu. Itu menjadi tantangan. Ya memang itu sudah kita komitmen, jadi ya kita harus mampu untuk keluar kos untuk itu. Pelatihan, ya pelatihannya bisa internal Pak, bisa dari senior internal kita, bisa mendatangkan dari luar. Iya, oke. Kalau mencari pekerjaan yang sudah ada dari dulu ya enak ya, tinggal ya. Ini boleh dibilang memang sesuatu yang baru ya, Iya. artinya pekerjaan jenis pekerjaan yang baru gitu, yang kita sepenuhnya sama. Bu Novi, sebagai seorang pemerhati dan pengamat yang sudah kondang seluruh Indonesia gitu ya, apa komentarnya? Artinya dibanding kompetensi tetap dibutuhkan untuk industri. Misalnya sama-sama industri yang jualannya kayak Utomodek, tapi karena Utomodek ini kemudian mengedepankan faktor-faktor kepedulian lingkungan, berarti kan harus ada tambahan. Nah, kira-kira seberapa sulit menurut analisa Bu Novi atau menurut prediksi Bu Novi, Utomodek mendapatkan kandidat yang oke, yang gitu. sesuai gitu ya. Nah, karena memang untuk kita mencari kandidat-kandidat yang pekerjaan yang masa depan itu nggak mudah Mas Ledi. Jadi karena apalagi kalau yang dicari yang pengalaman. Jadi memang solusinya adalah termasuk juga kalau kita merekrut jabatan-jabatan yang agak spesifik, seringkali kita ini nggak bisa mudah untuk mendapatkan yang mereka pengalaman. Karena mereka ya sudah ada di tempatnya masing-masing dan pasti dikip banget gitu kan oleh masing-masing perusahaan. Jadi kalau kita mau seperti itu ya memang harus mendevelop seperti apa yang dilakukan oleh Utomodek. Nah, kuncinya kalau menurut saya yang perlu ditambahkan yaitu tadi kita membangun kompetensi modelnya dulu. Artinya kamus kompetensi untuk green skill yang dibutuhkan itu tadi, green skillnya apa saja, terus kemudian didefinisikan apa, kemudian mungkin kita juga perlu meleveling sehingga kemudian paling enggak dia harus sekian periode dia harus menguasai yang level 1. Misalnya baru pemahaman tentang awareness tentang lingkungan, tentang sustainability yang seperti itu. Lalu kemudian tentang inovasi yang seperti itu kan memang harus termasuk etika terhadap lingkungan. Itu kan juga mereka harus ada kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu tadi tambahnya adalah mendefinisikan kompetensi-kompetensi utama apa saja yang dibutuhkan menuju green industry-nya tadi, seperti itu. Terus kemudian ya kita mendevelop ke arah sana. Nah nanti tantangannya lagi mendevelop itu trainernya ya gitu ya kan terbatas ya. Gitu. Jadi memang berkelanjutan nih tantangannya. Setelah ini terus kita mencari pelatihan gitu. Dan ekspektasi kita kan mendapatkan calon-calon yang bisa memberikan laporan terhadap misalnya perubahan cuaca, yang bisa menggambarkan dampaknya untuk kedepannya. Jadi kita bisa pengambilan keputusan itu kan kalau industri hijau itu pengambilan keputusan kita harus memikirkan dampak lingkungan gitu. Jadi kita butuh orang yang memang mampu untuk memberikan laporan gambaran tersebut. Ini sampai di sini saya mesti apresiasi lagi Utomodek. Totolannya wis angel ya, totolan yang hijau-hijau itu kan kayak tambah angel apa. Tapi Utomodek memilih untuk itu luar biasa. Salut untuk karena untuk sebenarnya ini dia merangkul masa depan ya. Iya. Gitu menurut saya. Anti mainstream ya. Melawan arus karena ya. ini karena justru ngelihat ini adalah yang berprospek dan pasti akan terjadi di masa datang. Jadi ini jemput gitu loh Mas. Jemput masa depan mempersiapkan. Itu Bu Novi pengalaman ya. Ini kan kita lagi mencari branch manager sales untuk truk gitu. Ya kita nggak bisa mencari yang sudah pengalaman di sales truk gitu. Sedikit sekali, mungkin ada 1-2, tapi mungkin lebih ke truk konvensional yang pernah dijual. Ya kalau yang listrik nggak ada ya. Belum pernah gitu. Nah itu juga salah satu tantangan. Tapi kebanyakan dari mereka yang belum pernah menjual ini sangat amat tertarik. Alasannya karena potensial. Kedepannya potensial dan mereka mau berusaha. Nah, itu poin-poin penting untuk kita gitu. Yang penting mereka mau untuk mindsetnya kita sama, value-nya sama, kita pegang sama-sama, tapi kedepannya bareng-bareng untuk kita
latte. Oke. Kalau di Utomodek anak-anak Gen-Z-nya udah mulai banyak nggak, Mbak? Banyak sekali. Banyak sekali. tapi ini alhamdulillahnya ya Mereka di bidang apa? di HR di tim saya ada Gen Z, Pak. Ada 2 Gen Z orang. juga. Kalau di manufacturing belum banyak ya? Banyak itu tim produksi banyak yang Oh, Gen Z iya? juga. Ini kita sudah memasuki Gen Z mulai bekerja, Pak. Bagaimana tanggapan mereka terhadap ini? Ya. Apa namanya lingkungan, kelestarian lingkungan? Ya, justru yang mindsetnya paling melek itu saya harus katakan Gen Z. Wah, luar biasa ya. Ya, Gen Z itu yang paling semangat terhadap misalnya penggunaan tumbler Oke. gitu. Berarti pakai tumbler gak? Sehari-hari? Iya, Pakai tumblernya toh. itu sesekali gitu. Oh iya. Iya. Ya Gen Z aja kadang misalnya Pak kita ke Starbucks gitu nggak mau pakai plastik, maunya diisi tumblernya mereka. Iya, betul. Di kantor pun juga sama gitu. Mereka ini adalah yang punya inovasi mungkin tinggi ya. Misalnya ada barang-barang sisa di produksi kita. Mereka melihat barang sisa gitu, aduh itu bisa dibuat ini, truk rak misal gitu. Itu pikirannya dari mereka gitu. Itu yang terjadi di Utomodek Itu ya? yang terjadi di Artinya gini, dengan makin banyaknya teman-teman anak-anak Gen Z masuk di Utomodek, membuat bebannya Mbak Desi makin ringan ya. ringan, ya. Makin ringan, ya. Dan mereka Gen Z itu tidak selamanya buruk ya seperti yang di sana gitu. Ada Gen Z Yang di sana yang di mana? sana gitu ya. Ya. Di sini juga sering diomongin buruk. Yang di sini juga sama. Waduh. Jadi banyak Gen Z itu yang semangat pengen berkembang untuk jadi manajer karena di Utomodek Group Pak Aldi sama Bu Novi kita membuka peluang bagi mereka yang ingin berkarir. Ya. Berarti kalau untuk Utomodek pertanyaannya terbalik dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Biasanya kan perusahaan yang lain itu mengeluhnya itu HR-nya, ya anak-anak Gen Z itu ya. Di tempatnya Mbak Desi beda. Bagaimana dengan generasi yang lain? Sesulit apa untuk mengajak mereka memahami industri hijau Iya, ini? kita butuh 2 generasi itu, Pak Aldi. Kita nggak bisa Gen Z semua gitu ya. Karena yang punya pandangan matang itu saya harus katakan mungkin generasi-generasi Yang lebih senior. Sebelumnya. seusia. Ya, betul. Bu Novi. Iya. Senior. Jangan bilang tua, enggak. Senior. Jadi Gen Z ini mereka lebih banyak inovasi. Kita butuh masukan-masukan dari mereka. Masukan-masukan terhadap mungkin dari produksi atau dari lini departemen yang lain gitu. Mereka lebih vokal, ini begini gitu. Dan karena Utomodek punya value ya kita perekrutannya itu mereka Gen Z yang memang ingin berkembang di kita gitu. Bukan Gen Z yang karena perekrutannya ketat ya kita tidak menerima Gen Z yang yang rebahan gitu, yang ala-ala gitu ya, alay-alay. Work-life balance, work-life balance, yang healing. dikit-dikit gondok gitu nggak bisa mencari ya. Gen Z yang bersusah-susah dahulu. Oke. Tapi pada akhirnya Pak, mereka akan menyadari bahwa Utomodek membuka peluang untuk berkarir. Akhirnya mereka memposisikan diri. Oke. Mungkin Gen Z yang kurang itu merasa karirnya nggak ada. Kalau mereka dibuka karirnya gitu pasti mereka juga akan karir path bagi anak-anak Gen Z itu penting kali ya. Penting. Jadi kebanyakan proses rekrutmen ketika ditanyain harapannya apa gitu, saya pengen berkarir, saya ini ketika itu dibuka berubah pola pikir, pola pikir berubah, mindset berubah. Betul. Gitu. Meskipun bukan berarti duit nggak penting untuk mereka, tapi kayaknya bukan kayak zaman kita dulu ya. Kalau dulu kan kita kerja, jujur aja ya kita dulu kerja ya, bayarannya gede ya, iya. Kerja apapun bayaran gede belum aja. Terus kalau skill kompetensi apa wes. Tapi sekarang banyak berbeda. Tapi teman-teman dari generasi yang lebih senior di Utomodek tidak menjadi quote unquote troublemaker. Enggak, ya harus saling kolaborasi. Gitu ya. Value kita. Semudah dan sesulit apa untuk ngeblendkan mereka ini? Jadi untuk gen-gen lama seperti yang mungkin posisinya sudah manajer gitu, mereka harus bisa merangkul anak-anaknya. Gitu.
harus disadari dunia memang menganggap Gen Z ini kan unik. Ya, Perlakuannya harus beda. betul. Ya kalau enggak begitu mental semua, Pak. Hmm, Mental semua industri nggak ada Gen-Z-nya juga susah loh, Pak. Ya iyalah, Nggak karena kan ini memang harus bergeser Iya, ke nggak era ada. mereka gitu. Betul, nggak ada. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan juga. Seperti saya, 2 anak saya Gen-Z, ya saya harus menyesuaikan. Yang penting kalau saya adalah output, Pak. Karena kalau ngomongin proses Gen-Z itu kadang mereka mungkin mengerjakan tugas sambil jempalitan gitu ya. Kalau kita melihat itu kita stres sendiri. Yang penting output sesuai deadline itu saya rasa itu tepat untuk Iya. Kalau misalnya diizinkan anak-anak itu mengerjakan tugas sambil rebahan di atas meja ya nggak apa-apa menurut mereka. Menurut teman saya itu ada yang atasan yang izin pakai email aja dimarahin. Anak Harus buahnya datang. ada loh Bu Nafi ya. Ada ya. Nggak usah bilang ya. Nggak usah bilang. Bu Nafi, sebelum saya ke iklan, tadi sempat di-spill juga sulit untuk mencari narasumber, sulit untuk mencari trenernya. Peluang untuk MSc juga ya. Tapi selain peluang, bagaimana kemudian mencukupi itu? Kalau menurut Bu Novi harus seperti apa? Gini, jadi kalau misalnya seperti itu, tadi kan juga seperti misalnya di Jawa Timur ini Utomodek juga sudah melakukan upaya ke sana gitu ya, sudah ke arah green industry, kemudian pengelolaan HR-nya juga HR green seperti itu sudah mengarah ke sana. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang sebenarnya agak banyak, tetapi kebanyakan yang saya tahu itu masih di luar Surabaya yang mereka melakukan upaya-upaya ini. Misalnya yang saya tahu nih, karena saya pernah ikut seminar jadi benchmarking yang bisa dilakukan antara lain selain itu tadi adalah benchmarking dan menurut saya perusahaan-perusahaan itu pasti open untuk melakukannya. Jadi ada Great Giant Pineapple atau namanya sekarang GGF, Great Giant Food yang di Lampung, pusatnya di Lampung. Mereka itu kebijakan HR-nya itu sudah ke arah sustainability, sudah ke sana. Jadi mereka ini awalnya adalah pabrik perkebunan nanas yang kemudian punya pabrik yang besar sekali gitu, luas di sana, mereka ekspor. Nah, dari kan ini kebun nanas gitu ya. Jadi bagaimana ketika mulai panen itu mereka sudah pakai alat yang gitu, terus udah panen kayak gitu. Terus kemudian ketika pengolahan nanas, dulu ketika nanas dikupas itu kulit-kulitnya dibuang, bonggolnya dibuang kayak gitu kan. Terus sampah-sampahnya itu kan kemudian menjadi ini, nah sama mereka itu diolah, sama mereka diolah lagi yang kemudian kotoran nanas kulit-kulitnya tadi itu kemudian dijual, diolah menjadi campurannya pakan ternak kayak gitu. Jadi artinya sustainability-nya itu sudah berkesinambungan. Jadi tidak ada barang yang dibuang. Jadi hasil produknya mereka itu ketika diproses diusahakan tidak ada yang terbuang. Kalau kita mungkin tahu di sini tuh ada di mall-mall itu jus yang namanya Rejuve atau bacanya saya nggak tahu apa Rejuve itu yang satu botolnya 40.000 itu adalah produknya itu yang mereka awalnya hanya di nanas tapi kemudian mereka berkembang menjadi buah-buah yang lainnya. Terus mereka bikin yang misalnya nanasnya green peas dibikin kayak snack dikeringkan kayak gitu. Jadi mereka sudah dari mana ini tadi? Dari Great Giant Food. Great Giant Food. Ya, itu pusat kebunnya itu di Lampung dan pabrik besarnya ada di Lampung sana. Ada di Lampung. Ini private sector ya? Ini swasta ya? Swasta. Iya. Punyanya Sewu Group, Sewu New York Live itu punya mereka. Saya tahu cuma Sewu Kuto itu. Sewu. lagunya Iya, jadi punyanya Sewu Group lah itu. Sewu Group. Itu. Terus kemudian ini bahkan ada kayak misalnya BRI gitu kan. Mereka juga ini di penyaluran kreditnya selain yang di operasionalnya sudah mulai paperless, terus kemudian juga ini orientasinya sudah tumbler. Kalau bertamu juga sudah nggak ada botol-botol plastik yang ini, tapi sudah pakai gelas kayak gitu. Jadi yang disekahajarannya seperti itu juga ketika pemberian kredit mereka mengutamakan perusahaan-perusahaan yang sudah
melakukan tadi itu sudah ke arah ke industri hijau. Jadi pemberian kredit akan menjadi lebih mudah ketika yang akan diberikan kredit ini ada privilege mereka, lah ya untuk mereka seperti gitu itu. ya. Jadi orientasinya sudah ke sana seperti itu. Jadi ada benchmark dari perusahaan-perusahaan seperti itu yang sebenarnya juga sudah mulai ke sana. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ini saya punya beberapa yang terkait dengan itu gitu. Jadi ada beberapa perusahaan lah yang sudah menjalankan seperti itu. Iya. Oke. Gitu. Satu pertanyaan sebelum saya ke pertanyaan sahabat-sahabat Merkuri, Mbak Desi, apa yang kemudian dilakukan oleh Utomodek untuk mengisi tadi itu mentor-mentor, trainer-trainer yang kurang? Apakah dengan mengirim mereka berlatih ke negara yang lebih maju soal industri hijaunya atau seperti apa? Ya, yang kita lakukan dari internal dulu, Pak. Kita lebih mempercayakan untuk mentor dan trainer itu dari internal. Misalnya usernya kita minta untuk melakukan pendampingan dan training gitu. Training kan kita ini yang penting kan kompetensinya, nggak harus keluar sertifikasi. Begitu-begitu. Kita yang penting bahwa teman-teman yang memang core kerjanya di bagian tersebut paham dan mengerti terkait dengan sejauh mana sih yang harus dipahami gitu, dan itu bisa dihandle oleh mentor senior. Biasanya kita dari internal dulu. Kalau memang diperlukan dari luar, baru kita akan lakukan sertifikasi. So far itu tidak terlalu sulit, tidak mudah, tapi tidak sesulit yang dibayang. Tidak sesulit itu. Pelatihan kan banyak vendor juga dari internal juga bisa gitu. Saya mau menambahkan, Pak Dirutnya Siar yang sekarang Pak Didi itu beliau juga sekarang lagi ngambil program doktor yang nantinya beliau nanti akan menjadi labelnya itu menjadi doktor di bidang sustainability gitu. Jadi sekarang disertasinya dia ke arah sana gitu. Sebenarnya itu tadi lengkap sekali, ada di kawasan Siar, dan kemudian Pak Dirutnya sudah ke sana. Jadi kalau misalnya sharing-sharing bisa dicolek tuh Pak Dirutnya. Halo Bapak. Halo Mas Didi, saya juga kenal baik. Didong. Mas Didong. Kita break dulu, kita ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih sahabat-sahabat Merkuri sudah menunggu. Saya harus satu persatu membacakan. Ada Pak Danu, kemudian Pak Anton. Kalau Pak Danu, bagaimana pola yang bisa diterapkan untuk Gen Z karena mereka kecenderungannya bebas dan tidak terikat waktu, tapi tetap terarah? Oh, ini untuk pekerjaan biasa ya, bukan untuk yang industri. Oke, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Merkuri. Yang industri. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Mas. Singkat ya Mas, karena waktu kita terbatas. Ya, silakan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Mas. Oh iya. Monggo, singkat ya, waktunya agak terbatas ini. Monggo. Ya sabar, ini delay karena pakai internet. Iya, langsung aja kami dengar kok Mas. Dengar Mas. Maksudnya jenengan ngomong kami dengar besok itu ya enggak toh Mas. Sekarang kami dengar Mas. Oh iya. Ya. Silakan. Mau tanya ini tentang itu nggak salah direkturnya Pak Darmawan Utomo ya. Aku biasa manggilnya Pak Utomo sih. Ya. Itu apa masih punya hobi melihara ayam Nogadori? Masih Mas. Terus sama yang kedua, itu kan Utomodek yang di Karapan Sapi itu ya? Ya, betul. Nah itu saya ngelihat itu kan perusahaan tersebut tuh bertahan sampai lolos dari COVID ya. Apa sih tipsnya waktu di saat ekonomi COVID lagi mandek itu kan marketingnya kan susah untuk promosi, tapi kok bisa sampai bertahan? Padahal saya ngelihat juga kalau orang nggak ngeh itu, kalau nggak salah itu banyak bergerak di warehouse ya, nggak salah itu juga di bagian pendingin yang di atap itu kan. Nah itu kan hal yang orang-orang kadang sih Utomodek ya. Ya dia juga nggak salah punya karate juga ya, sasana karate kalau nggak salah, tapi bener apa enggak? Nah itu cuma tipsnya itu loh, waktu di saat ekonomi sedang krisis dan saat ada pandemik, tapi ternyata
dari Utomodek ini bisa bertahan dan ini sampai sekarang akhirnya masih settle gitu loh. Ya. Kan banyak perusahaan rokok yang besar aja udah mulai tumbang, ini satu habis ini. Ya, Ya. itu kok bisa Utomo bertahan. Terima kasih Mas Aldi. Nggih, Selamat pagi. nggih, sama-sama. Selamat pagi Mas Dewa. Matur nuwun. Apa kiat untuk bisa bertahan? Ya, pada saat COVID itu kan pembangunan terus berjalan. Jalan ya. Ya, walaupun memang aktivitas beberapa perusahaan itu harus work from home, tapi bisa dikatakan bahwa pembangunan terutama zamannya Pak Jokowi, itu sangat kencang sekali. Infrastruktur kencang. Iya, itu sangat kencang sekali. Jadi itu menjadi salah satu faktor bahwa Utomodek ini karena kita juga berkomitmen, jadi kita nggak pengen mengecewakan masyarakat, jadi kita dipercaya gitu untuk handle beberapa proyek baik di Bali dan di Jawa, baik dari sepanjang Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat. Iya. Jadi walaupun COVID ya kita nggak berhenti jualan ya. Nggak berhenti jualan Itu ya. tipsnya gitu. Walaupun memang sales kita ini mengalami kendala, banyak yang di rumah atau toko-toko tutup, tapi dari segi strategisnya kita harus pendekatan ke pemerintah. Lebih ke proyek-proyek waktu itu berarti ya. Gitu. Oke. Dan proyek nggak berhenti walaupun COVID gitu. Ya, itu blessingnya Mas Dewa. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi nggak ada ya dari Mas Dewa ya? Saya ke Oke, itu aja. ini pertanyaan dari tadi kalau Pak Danu menanyakan kecenderungannya anak-anak Gensi itu bebas, tidak terikat waktu, gimana cara untuk mengarahkan mereka. Terus Pak Anton juga kurang lebihnya sama. Saya rangkum saja. Kunci dasar untuk bisa merangkul Gensi supaya mereka aktif di lingkungan kerja. Monggo. Ya. Silakan Mbak Desi. Gensi ini sebetulnya nggak bisa diarahkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Oh, nggak bisa ya? Bagi saya Berarti kalau diajak senam susah ya mereka ya? Yang penting mereka tahu arahnya ke sana ya. Arahnya ke ujung itu ya, ke gunung itu ya. Mereka akan punya banyak cara untuk ke sana gitu. Yang penting adalah deadline, diberikan deadline saja gitu. Arahnya ke sana, deadline usulanmu apa? Gitu. Kalau usulannya sudah melenceng ke pulau ya diluruskan lagi. Kan kita tujuannya ke gunung. Ya. Tidak perlu sampai detail micromanage itu mereka sepertinya mental. Mental ya. Gensi itu micromanage mental. Dicereweti mental ya. Dicereweti anak-anak mental, Ibu Novi juga gitu ya. Gitu. Anak-anak saya nggak usah tak cereweti mental sendiri. Apa ya coba? Ya kan kadang kita ini kan lebih ke memastikan aja kayak gitu ya, memastikan bahwa bagi kita memastikan, bagi mereka cerewet Bu Novi. Iya. Problem kita. Beda point of view. Ya, tapi ada komentar untuk Pak Danu dan ini menambahkan Mbak Desi tadi kira-kiranya. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya, karena kebanyakan tim saya juga Gensi ya, dan ini cukup tough bagi saya yang loncat satu generasi. Saya ini X, kemudian harusnya di tengahnya kan milenial, Ya, ada Y. terus kemudian bagi ini Gen Z gitu. Jadi kalau saya sendiri ya belajarnya itu karena saya punya anak-anak yang satu milenial akhir banget sama anak Gen Z ya. Belajar dari sana ya trial error gitu, karena juga ternyata karakternya juga masing-masing beda gitu. Artinya saya bisa melakukan ini untuk anak saya, tidak terlalu memberikan batasan dan sebagainya, dan mereka on the track. Tapi ternyata kalau dipraktekkan ke yang lainnya, maksudnya tim saya ternyata juga nggak bisa seperti itu sepenuhnya kayak gitu. Jadi masing-masing generasi punya. Tapi nggak apa-apa Pak. Lebih banyak berkomunikasi saja dengan mereka kayak gitu. Jadi dengan begitu kadang kita jadi ngerti pandangan mereka. Kadang kan kita ini takut bentrok gitu ya, takut konflik kayak gitu. Nah mungkin karena sering berkomunikasi itu membantu kita jadi paham bahwa yang dibutuhkan mereka apa. Salah satu kata kuncinya tadi apa? Micromanage, jangan micromanage. Jangan ya. itu, jangan Pak ya, jangan dilakukan. Jangan, benar loh Pak ya. Oke. Pak Rusman sekarang, transformasi hijau kan ibarat seperti perubahan budaya. Apa langkah berani SR untuk yang pernah SR ambil untuk memaksa perubahan perilaku karyawan? Ya. Tadi sudah kita spill, tapi monggo silakan menjawab Pak Rusman. Ya, itu memang salah satu tantangan ya. Mungkin sebelum adanya industri hijau digaungkan ini, kita kan sudah punya budaya organisasi yang lama gitu, yang sudah dipegang gitu. Kemudian kita harus melangkah demi 1, 2, 3 langkah untuk mengubah organisasi ya. Salah satunya dengan
itu Pak, value. Value? Ya, kalau value-nya sudah tidak sesuai ya kita harus berani untuk mengubah value gitu. Mungkin yang dulu value-nya adalah komitmen, ini nih diubah menjadi kolaborasi. Ya. loyalty, Meskipun disclaimer-nya ini tidak semudah membalik telapak tangan ya. Betul, Sekarang putih besok betul, hitam dan betul. ya. Mulai dari perekrutan harus mencari mereka-mereka yang bisa membantu untuk value kita yang baru. Nah, jawaban yang ini menarik karena Bu Ika menanyakan begini, bagaimana cara HR mengidentifikasi dan mengembangkan talenta yang punya kompetensi peduli pada lingkungan? Apakah parameternya hanya kesadaran membawa tumbler? Silakan. Enggak, pertanyaannya itu harus luas karena komunikasinya ini nggak bisa sebatas apakah kamu bawa tumbler? Enggak, ditanyakan saja. Menurutmu pemanasan global saat ini seperti apa? Kita gali dari pendapat-pendapatnya itu, kita tahu awareness terhadap lingkungan itu seperti apa, Pak. Ada nggak ketika proses interview banyak itu? Yang nggak ada. Apa pemanasan global ada yang nggak tahu, Pak? Itu banyak yang nggak tahu ya. Ada. Terus corek ya kayak gitu tuh ya sudah ya. Global mengurangi AC, nah itu kan kuno, Pak. Iya. Itu sudah kuno, Mas. Kita nggak pakai AC juga, mohon maaf. Sudah panas sendiri globalnya. Iya, Sedangkan sekarang ini kan trennya bukan lagi tidak penggunaan AC, trennya adalah industri hijau. Gitu. Itu sudah menjadi tren dan anak-anak zaman sekarang harus aware bahwa dunia kerja ini sudah arahnya ke sana gitu. Artinya ketika proses rekrutmen itu tetap tidak bisa ditawar-tawar ya Mbak Desi ya. Untuk Utomodek itu nggak bisa ditawar. Kalau misalnya memang pemahamannya enggak dan feelingnya HR ini nggak oke, skill apapun kita minggirin dulu. Ya bisa dipertimbangkan Pak, enggak seperti itu. Kita gali lagi, kita gali. Mau belajar tidak kamu untuk ini? Kan ada masa kontrak ya. Probation juga ya. Kita didik bersama-sama. Gitu. Kalau memang kedepannya memang potensial ya bisa kita lanjutkan. Gitu ya. Oke, Bu Novi ada komentar? Kalau tadi menjawab punya Pak Danu atau siapa tadi, transformasi apa yang itu dilakukan. Nah itu sebenarnya itu harus datangnya dari top manajemen, Mas. Jadi komitmen dari top manajemen. Yang dimana yaitu akan pengaruh karena sangat strategis gitu, akan pengaruh terhadap policy atau kebijakan-kebijakan yang lain yang akan dibuat. Dan ini tadi karena mereka akan menjadi role model gitu ya, gitu, itu akan menjadi role model kalau kita ini orangnya ya tadi itu tidak berperilaku yang green behavior seperti itu, ya gimana bawahnya ini akan melihat komitmennya gitu Mas. Selain bahwa tadi itu komitmennya dituangkan ke dalam values yang sejak awal itu kita berusaha meminimalkan orang-orang yang berseberangan valuesnya dengan kita, seperti itu. Gitu. Ya. Kalau soal tadi pertanyaan yang terakhir dari Pak Rusman dan Bu Ika memang lebih ke Utomodek ya. Iya. Soal yang rekrutmen dan lain sebagainya. Oke, saya balik ke Mbak Desi lagi. Mbak Desi, kita sudah hampir sampai di bagian penghujung. Mungkin untuk mereka yang mendengarkan talkshow kita, mungkin tidak sekarang, nanti akan dengar lagi karena ini kita upload juga nanti di YouTube channelnya Mercury. Jadi kapanpun orang tahu dialog solusi SDM ini, orang bisa belajar tentang mengembangkan industri hijau. Itu rekomendasinya Mbak Desi untuk mereka-mereka yang menarik ya ternyata ya. Apa yang langkah-langkah seperti apa? Mungkin tidak bisa terlalu detail ya Bu Novi ya, tapi sederhananya seperti apa? Langkah-langkah yang harus dimulai untuk sebuah perusahaan mengarah kepada industri hijau. Okay. Yang pertama tentu Pak, kita harus komitmen mewujudkan itu dari segi manajemen sumber daya manusianya. Nah, manajemen sumber daya manusianya ini butuh peran banyak manajer untuk memberikan dialog, memberikan dialog kepada teman-teman atau departemen masing-masing bahwa
pimpinan, seluruh stakeholder akan memiliki komitmen ke arah sana, gitu. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba, oh ini trennya industri hijau, jualan gitu. Itu kan langkah terlalu besar. Kita langkah kecilnya adalah dari perilaku dulu. Karena apa? Impact-nya itu adalah untuk organisasi sendiri, Pak. Kalau misalnya tempat nyaman, itu mengurangi turnover. Mengurangi turnover. Dan itu mengurangi PR HRD lagi. Di mana HRD harus fokus untuk pengembangan ini kan potensi-potensi baru yang harus dikembangkan. Kita nggak mikir turnover lagi. Kenapa? Karena lingkungan nyaman, bersih itu turnover kemungkinan akan menurun, kemungkinan besar menurun. Nah itu langkah kecil. Kalau organisasi mikirin replacement, turnover itu kita nggak akan ke arah sana, Pak. Karena internal aja masalahnya masih banyak. Gitu. Terus dialog ini dan paradigma ini harus diubah dulu di internal organisasi, baru nanti monggo kalau misalnya direkturnya sudah mulai sadar, melek, jualan apa yang membuat pembangunan negeri kita semakin bagus. Untuk mengurangi dampak buruk dari lingkungan. Kalau untuk proses rekrutmen dan pelatihannya, apa yang harus diperhatikan? Mereka yang ingin beralih atau menggeser pelan-pelan ke industri hijau. Ya kalau rekrutannya seperti tadi yang dibilang harus dari awal. Kemudian untuk pelatihan dilihat dulu gap-nya, Pak. Pasti ada gap. Kalau ada gap biasanya dicari untuk vendor-vendor yang memang bisa atau dari internal. Kalau biasanya ya kalau untuk memulai belum ada yang ngerti gitu ya, bisa mengundang teman-teman Utomodek untuk jadi pelatih bisa gitu kan, atau Pak Antoni diundang untuk menjadi pelatih juga bisa ya Pak ya. Pak Antoni apa kabar? Ya Utomodek ini membuka kok, kita berkolaborasi dengan siapa saja. Ya oke. Untuk pertanyaan saya yang terakhir masih ke Mbak Desi. Bagaimana cara organisasi membangun budaya kerja yang mendukung keberlanjutan, sustainability-nya? Karena kan ini bukan proyek yang dikerjakan hari ini hanya untuk gagah-gagahan gitu ya. Tapi kan for the long term ini mesti jalan dan makin hari makin mungkin skalanya sekarang baru bisa bikin truk listrik gitu ya. Suatu saat nanti mungkin bikin apa lagi dengan tenaga surya misalnya. Apa Mbak? Visi, misi, value harus dijaga gitu. Kebetulan Pak ini value kita ini klip. Klip. Ya, K klip. apa C? CLIP. Oh, klip. Ya. Apa itu? C-nya apa? C-nya itu adalah collaboration. Collaboration. Ya. L-nya loyalty, Pak. Loyalty. I-nya integrity. Dan proaktif. Dengan nilai-nilai yang ada Pak, organisasi ini serius untuk menjalankan bisnis. Nah, kita tujuannya untuk apa sih? Menginspirasi generasi yang akan datang. Itu. Jadi dari Utomodek menginspirasi generasi yang akan datang, mempengaruhi banyak. Akhirnya nanti akan terus berlanjut. Jadi nggak hanya Utomodek aja nih. Kalau Utomodek udah pasti ya akan terus berjalan. Tapi kan kita pengennya nggak cuman Utomodek Group, tapi semua sektor ini kalau bisa terinspirasi dari kita. Akhirnya itu akan jauh lebih luas. Artinya diawali dengan membangun visi dan misi ya. Karena itu yang akan mengikat arah dari perusahaan. Betul. Itu. Gitu. Terima kasih Mbak Desi. Bu Novi, apa yang bisa kita simpulkan dari industri hijau hari ini? Topik kita menarik sekali. Jadi peran bagaimana kita bisa menuju ke sana, peran sangat besar sebagai arsiteknya seperti tadi yang kita sudah diskusikan. Kemudian juga menjadi katalisator dari perubahan itu, karena kita yang tadi itu bisa menciptakan policy atau kebijakan-kebijakan yang akan mendukung ke arah sana seperti itu. Jadi peran kita mungkin pelan-pelan sudah harus beralih ke sana supaya tadi itu, dan juga ini tadi sesuatu yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan yang besar itu berkembangnya itu lebih cepat. Seperti ini kan membangun negeri gitu ya, visinya mau ikut serta membangun negeri. Dikaitkan dengan sesuatu yang besar itu menurut saya selain cita-citanya yang bagus, yang mulia, tetapi juga bahwa
support itu akan datang dari manapun gitu, karena yang dicita-citakan itu besar, bukan hanya misalnya profit saja seperti itu. Ya, ya. Gitu, Oke. Mas. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya percaya banyak manfaatnya. Kita tutup dengan agenda MSI. MSI. Agenda MSI. Jadi Nggak apal ya. apal. Oh, hafal. Hafal. Pinter loh. Sama Kevin sudah dikasih bocorannya. Sudah dikasih bocorannya. Oke, jadi agenda MSI kita masih tetap punya pelatihan dan juga sertifikasi yang BNSB, ada berbagai bidang, ke antara lain administrasi perkantoran, MSDM, public relation gitu, dan mungkin kita akan mempertimbangkan Bu untuk HR yang HR green atau sesuatu yang berkaitan dengan sustainability kayak gitu. Ya. Lalu kemudian yang lainnya adalah ya kita melakukan assessment gitu, melalui metode assessment center, di mana kalau misalnya kebutuhan untuk talent mapping dan sebagainya itu kita bantu perusahaan-perusahaan. Selain bahwa kita juga membantu melakukan review organisasi, menyusun KPI seperti itu bagi perusahaan yang nanti mau beralih ke industri hijau. Tentunya KPI-nya harus diselaraskan, harus mengandung unsur-unsur sustainability. Lalu sistem reward-nya juga seperti itu, dan hal-hal yang berkaitan dengan ke SDM-an, A to Z kami menyediakan gitu. Ya. Tunggu kolaborasinya, karena Utomodek yang pertamanya juga kolaborasi, nanti akan berkolaborasi dengan MSI dan mereka akan membangun trainer-trainer untuk green industry green ke masa industry, depan itu luar biasa. Saya sudah pasti bisa membaca arahnya nanti ke sana. Tapi by the way, terima kasih banyak, sukses. Sama-sama. Untuk Mbak Kristiana Desi Natalia SPSI, Human Capital Manager Utomodek. Terima kasih ya Mbak Des. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih mengundang kami. Siap. Salam saya untuk Pak Antoni dan seluruh karyawan, direksi dan karyawan. Kami mengucapkan selamat hari raya. Terima kasih banyak ya Mbak Desi ya. Oke, Bu Novi, sampai kita ketemu minggu depan. Nomor teleponnya masih tetap yang bisa dihubungin ya. 0811 340 5557. Hafalkan itu untuk kebutuhan Anda terkait dengan MSI. Saya tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.